Ngakak, Fadlizon sewot karena nggak diajak Jokowi ke Rusia? Ditulis oleh Nina Nur dari laman siwar.com. Bagi saya, ada panggilan juga bahwa kita ini harus berani menyampaikan apa adanya terkait terutama isu-isu yang penting ya. Sudahlah, Fadlizon, jadilah politisi yang baik untuk Indonesia. Partai yang sedang di dalam pemerintahan, bergabung di pemerintahan, mereka harus sejalan dengan pemerintahan yang sedemikian karena mereka sedang di dalam pemerintahan. Kalau tidak boleh melakukan politik dua kaki. Dua kaki itu, satu sisi dia berkoalisi dengan pemerintah, dapat jatah menteri pertahanan, dan menteri yang lainnya, 2 menteri. Kemudian di sisi yang lain, partai menjalankan politik dua kaki, yaitu dia beroposisi di pemerintahan. Topik kita kali ini adalah tingkah pola Fadlizon. Politisi satu ini memang terkenal dengan kenyinyirannya. Okelah, kita masih mencoba untuk paham ketika posisi partainya Fadlizon, Gerindra, masih sebagai oposisi. Namun ketika Gerindra sudah bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Jokowi, boleh dibilang Fadlizon ini kurang ajar ketika dia tetap saja nyinyir. Fadlizon juga masih akrab dengan Rizik Syihab yang notabene adalah lawan politik Jokowi, menandakan bahwa dia tidak berubah, walaupun bertentangan dengan langkah yang diambil oleh partainya. Ya mungkin Fadlizon sudah merasa hebat sendiri, jadi nggak terlalu ngikutin jejak ketua umum Partai Gerindra. Tapi ada juga loh bisik-bisik gosip yang bilang bahwa ada sesuatu yang dipegang oleh Fadlizon sehingga dia bisa seenak perutnya terhadap partainya sendiri. Entahlah, kita nggak tahu itu. Yang pasti, Fadlizon tidak pernah berhenti nyinyir. Ada sebuah kejadian menarik yang membuat saya bertanya-tanya, ada apa dengan Fadlizon? Apakah lagi kesambat atau lagi demam? Sehingga Fadlizon melakukan hal yang di luar kebiasaan. Kejadian itu adalah ketika Fadlizon melontarkan kritik kepada Anies Baswedan. Loh, kan mereka satu kubu, satu circle. Tumben Fadlizon nyinyir ke Anies, aneh bukan? Nah, pasca selesainya gelar balap Formula E yang amat sangat dibanggakan oleh Anies, tiba-tiba saja Fadlizon melontarkan kata-kata mautnya. Ia berkata, harusnya kita bangga kalau ada pemain Indonesia, bukan penonton. Bule-bule berlaga, kita cuma jadi penonton. Tentu bagus jadi penyelenggara, tapi lebih bagus lagi kalau ikut jadi pemain. Kita jangan hanya dijagokan dalam event organizer saja, tapi jadi player dalam event-event itu, kata Fadli. Sebuah kritik telak yang tidak bisa dijawab oleh Anies. Kritik ini menimbulkan pertanyaan besar. Lah kok Fadli seakan berbalik menyerang circle-nya sendiri, menyerang lawannya Jokowi? Apakah ada perintah dari atas? Apakah sekedar mencari perhatian? Pertanyaan ini akan terjawab oleh rentetan kejadian yang muncul sesudahnya. Dengan merangkai fakta dan berita, saya pun sampai ke sebuah kesimpulan bahwa kritik Fadlizon kepada Anies adalah bagian dari sebuah strategi yang berhubungan dengan Presiden Jokowi. Saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina. Tujuannya untuk mendorong perdamaian di antara keduanya. Presiden Jokowi memiliki hubungan baik dengan pemimpin kedua negara. Presiden Jokowi juga akan menjadi pemimpin negara Asia pertama yang melawat ke Ukraina dan Rusia di tengah perang saat ini. Perang Rusia-Ukraina berdampak pada krisis pangan dan energi dunia. Misalnya harga BBM di Amerika Serikat sampai menembus rekor tertinggi. Kenaikan ini semakin mendongkrak inflasi dan menekan pasar keuangan Amerika. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika dalam pertemuan pemimpin KTT G7 di Jerman, Presiden Jokowi disambut dengan hangat. Bahkan sempat dirangkul oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Misi damai Presiden Jokowi ini menjadi sorotan dunia. Media asing cukup intens memberitakan agenda Presiden Jokowi. Presiden ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Hebat banget ya. Di antara pujian dan ucapan yang menyemangati misi damai Presiden Jokowi, tiba-tiba muncul nyinyiran song. Ibarat musik ketika lagu sedang enak-enaknya dinikmati, tiba-tiba saja terselip suara sumbang yang sangat mengganggu. Seperti yang diberitakan di media, karena akan mengunjungi wilayah konflik maka pengamanan untuk Presiden dan rombongan jadi ditingkatkan. Ada 39 orang pasukan elit yang akan mengawasi Presiden Jokowi. Mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan amunisi yang tidak terbatas. Wajar ya, namanya kan kepala negara berkunjung ke wilayah yang sedang dilanda perang. Wajar bagi kita, tapi jadi bahan nyinyiran bagi Fadlizon. Lewat akun medsosnya, Fadlizon berkata, jalur dari Warsawa, Polandia ke Kiev, Ukraina merupakan jalur yang aman, baik dengan naik mobil ataupun kereta, karena tidak ada perang di sana, di mana sekolah dan kehidupan sehari-hari perlahan sudah kembali pulih. Semua tokoh yang bolak-balik ke Kiev tidak memakai pengawalan berlebih, kata Fadli. Ya, sekilas yang terjadi hanya Fadlizon yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi yang biasanya dilemparkan oleh Fadlizon. Tapi saya kira ada sesuatu yang terjadi di balik nyinyiran itu. Coba kita cermati lagi.
Nyinyiran itu memberi kesan kalau dia tahu segala yang terjadi di Ukraina dan Rusia, sampai sedetail-detailnya. Ingat, Zon selama ini selalu mendemonstrasikan pengetahuannya yang mendalam soal Rusia. Ia juga sangat mengidolakan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Misalnya pada 2018, pasca terpilih kembali Vladimir Putin menjadi Presiden Rusia, Zon mengeluarkan cuitan yang menyentil Jokowi. Kata Zon, kalau ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, yang berani, visioner, cerdas, berwibawa, gak banyak ngutang, gak pelangap-longo. Lahirlah kata-kata ejekan pelangap-longo yang kerap dilontarkan para kampret dan kadrun ketika menyerang Jokowi. Kemudian pada 2019 ketika Presiden Jokowi berulang tahun, Zon memberikan ucapan dengan menyinggung Uni Soviet. Zon berlagak mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan rakyat. Jangan sampai seperti pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, yang mendapat sanjungan di luar negeri tapi di dalam negerinya dicuekin oleh rakyatnya. Contoh lain adalah saat Zon memamerkan pengetahuannya dan kesukaannya soal Rusia adalah ketika 2021, ia kembali memuji Presiden Rusia Vladimir Putin yang dinilainya sangat memperhatikan umat Islam di Rusia. Kemudian, awal tahun ini Zon memuji sikap toleransi Rusia yang tinggi dan tidak Islamofobia. Terlihat usaha besar Zon bertahun-tahun untuk menunjukkan bahwa ini loh Fadlizon, ahlinya soal Rusia. Lalu apa hubungannya dengan kritik Zon terhadap Anies soal Formula E tadi? NASA juga menduga sebelum keberangkatan Presiden Jokowi ke Rusia, rencana misi damai ini sudah beredar di kalangan pemerintah dan badan legislatif. Zon yang merasa sebagai ahlinya Rusia sepertinya pengen ikut Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Zon pun mengeluarkan gestur yang mengesankan kalau dirinya berada di sisi yang sama dengan Jokowi. Dipakailah Formula E sebagai alat untuk menunjukkan kalau Zon bisa kok mengkritik Anies, bahwa Zon bukanlah pihak oposisi melainkan satu kubu dengan Presiden Jokowi. Tentu sambil berharap banget kalau umpan ini akan diperhatikan Jokowi, bahwa dengan demikian Zon akan diajak oleh Presiden Jokowi ke Rusia. Zon bakal kecipratan pujian dunia internasional, akan terkenal di Rusia, bakal jadi orang penting dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden kedua negara. Siap-siap pamer bisa sepik-sepik Rusia, ternyata nggak diajak. Oleh sebab itu, Zon kembali nyinyir pada Presiden, menyebut pengawalan Presiden itu berlebihan sambil memamerkan betapa taunya, betapa pahamnya Zon terhadap kondisi situasi di sana, mungkin sambil ngomel dalam hati. Apalagi ketika Zon melihat Presiden Jokowi sampai dirangkul-rangkul oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Tambah iri banget kali ya. Secara kan Fadlizon pernah pamer keakraban dengan Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat. Zon sudah pernah belum ya bertemu dengan Presiden Putin secara langsung? Sang idola yang selalu dibangga-banggakan olehnya, yaitu justru Presiden Jokowi yang bakal ketemu lagi dengan Presiden Putin. Kopdar alias kopi darat, sementara Zon, kopi alias kopi mimpi. Makanya Zon jadi sewot, jadi nyinyir. Demikian analisa receh hari ini, selalu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda?